Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Silvi Rahmawati dengan NIM 200301079 dari kelas manajemen 4B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis bisnis e-commerce mengenai GDID. GDID adalah layanan perusahaan e-commerce yang berbasis di Jakarta. GDID sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang portal web sebagai penyelenggara sistem perdagangan melalui sistem elektronik dengan nama dagang GDID. GDID didirikan oleh Liu Qiangdong yang biasa dikenal sebagai Richard Liu pada Juli 1998 di Cina. GDID mulai masuk ke ranah e-commerce sekitar tahun 2004 dengan nama Jingdong Mall. Kemudian Jingdong Mall merubah domain perusahaannya menjadi 360by.com pada bulan Juni 2007 dan pada tahun 2013 resmi berubah menjadi JD.com setelah bekerjasama dengan perusahaan Amerika Serikat. GDID mulai masuk ke Indonesia pada bulan Oktober 2015. Pada awalnya mereka fokus untuk menyediakan pelanggan dengan produk elektronik dan gadget yang sulit ditemukan, seperti iPad Pro dari Apple dan A2010 dari Lenovo yang baru launching pada akhir tahun 2015. Sejak saat itu, GDID kembali memperbanyak produk mereka dan menyertakan beberapa produk di kategori lain, mulai dari perlengkapan ibu dan anak, makanan dan minuman, fashion, perangkat elektronik, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan olahraga, dan juga produk kecantikan, serta kesehatan hingga GD Lux. GDID mengemban misi Make the Joy Happen, yakni menghadirkan kebahagiaan kepada seluruh pelanggan di Indonesia dengan memberikan layanan andal, cepat, dan aman untuk memilih serangkaian produk-produk berkualitas asli dengan harga yang kompetitif. Dengan memanfaatkan armada logistik miliknya sendiri, serta didukung oleh jaringan mitra di seluruh Indonesia, GDID memiliki jasa layanan antar yang cepat dan aman untuk seluruh wilayah di Indonesia yang diberi nama GX atau Jaya Express. Dengan nilai-nilai kompetitifnya, GDID bertujuan untuk menjadi perusahaan e-commerce yang paling populer dan terpercaya dengan terus-menerus berupaya menghadirkan layanan dan beraneka ragam produk kepada seluruh pengguna dan pelanggannya di Indonesia. GDID tidak terlepas dari kegiatan promosi. Salah satu kegiatan promosi yang dilakukan itu melalui iklan. Strategi iklan yang dilakukan oleh GDID bertujuan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat tentang kelebihan yang dimilikinya. Dalam iklan tersebut diakhiri dengan tagline GDID dijamin ori. Tagline tersebut merupakan kampanye yang dilakukan sejak bulan Oktober tahun lalu, di mana GDID itu berkomitmen ingin memuaskan konsumen melalui keaslian kualitas produk yang dijualnya. Sejak hadir pada Oktober 2015 di Indonesia, GDID merupakan retail commerce, di mana dalam 1 tahun terakhir, GDID mulai mengubah konsep retail commerce menjadi marketplace, di mana bidang usaha yang telah dijalankan oleh GDID adalah perusahaan jasa, karena GDID menyediakan layanan jual beli dengan beraneka ragam produk kepada seluruh pengguna dan pelanggannya di Indonesia. Konsep e-commerce yang digunakan GDID adalah B2C atau business to consumer. Artinya, GDID melakukan penjualan dan pengiriman barang secara langsung kepada pembeli, sehingga konsumen akan merasakan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan pembelian di GDID. Hal ini dilakukan oleh GDID dengan alasan untuk memberikan jaminan mutu kepada konsumen. Sejak awal, GDID berkomitmen untuk menjual barang original saja. Dengan misi inilah, maka GDID harus melakukan quality control terhadap semua barang yang mereka jual, di mana GDID telah mendapatkan lebih dari 3 juta pengunjung bulanan.
JDID menyediakan 15 kategori pilihan produk untuk dijual yang akan terus bertambah seiring dengan perkembangan usahanya di Indonesia. Ragam kategori dari produk JDID pun bervariasi, mulai dari perlengkapan ibu dan anak seperti botol susu, peralatan makan untuk bayi, gendongan bayi, pompa ASI, dan semacamnya. Kemudian ada kategori fashion, itu seperti baju, tas, sepatu, jam tangan. Kemudian ada kategori gadget atau smartphone, seperti contohnya seperti aksesoris handphone. Kemudian ada kategori komputer, office, dan peripherals. Komputer itu contohnya seperti aksesoris komputer. Kemudian alat kantor dan peripheral contohnya seperti kalkulator, mesin laminating, alat tulis, dan juga semacamnya. Kemudian ada kategori kamera dan audio. Contohnya seperti aksesoris kamera, earphone, headphone, speaker portable, dan juga alat perekam. Selanjutnya ada kategori perlengkapan rumah tangga. Itu contohnya seperti peralatan memasak, perkakas, dekorasi rumah, perlengkapan kamar mandi, dan juga perlengkapan kamar tidur. Kemudian ada kategori sport dan lifestyle. Itu contohnya seperti alas kaki olahraga, sepeda, pakaian olahraga, dan juga aksesoris untuk olahraga. Nah, selanjutnya yaitu kategori produk digital. Contohnya seperti pulsa, tiket perjalanan, tiket hotel, tiket pesawat, bayaran listrik, kemudian pembayaran air, PDAM, dan juga semacamnya. Selanjutnya ada kategori mainan atau gaming. Jadi di JDID juga menjual berbagai macam mainan atau gaming. Kemudian ada kategori otomotif. Itu contohnya seperti aksesoris mobil, motor, dan perawatan mobil atau motor itu. Kemudian ada bermacam-macam buku. Contohnya seperti buku pelajaran, buku fiksi, kamus, buku cerita anak, buku agama, dan semacamnya. Selanjutnya ada kategori peralatan untuk kecantikan, itu seperti make up, parfum, perawatan rambut, perawatan tubuh, dan semacamnya. Kemudian ada JD Mart. JD Mart itu menyediakan makanan, minuman, buah-buahan, sayur-sayuran, alat kebersihan, dan juga alat-alat kesehatan. Jadi, jika kalian ingin mengakses JDID, kalian bisa mengunjungi alamat website JDID yaitu www.jd.id, atau kalian juga bisa mendownload aplikasi JDID melalui App Store ataupun Play Store dengan keyword JDID belanja online Indonesia. Dari uraian analisis yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kesimpulannya yaitu JDID merupakan aplikasi belanja online di Indonesia yang bisa digunakan untuk berbelanja dimanapun dan kapanpun dalam genggaman tangan saja. Dengan JDID, kita bisa bertransaksi jual beli secara online untuk segala keperluan rumah, fashion, skincare, gadget, tiket liburan, hingga bayar tagihan dan cicilan online. Konsep e-commerce yang digunakan oleh JDID itu berbeda dengan marketplace yang sudah ada, di mana kebanyakan dari marketplace itu menjual barang dari perorangan. Jadi, JDID memilih untuk menerapkan model B2C atau business to customer, artinya JDID melakukan penjualan dan pengiriman barang secara langsung kepada pembeli sehingga pembeli akan merasakan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan pembelian di JDID. Hal ini dilakukan oleh JDID dengan alasan untuk memberikan jaminan mutu kepada konsumennya. Selanjutnya ada
kelebihan dan kekurangan dari GDID. Yang pertama ada kelebihan dari GDID. 1. Harga murah, diskon melimpah. Belanja berbagai produk di GDID lebih hemat dari harga normal. Selain banyak potongan harga, ada pula diskon tambahan setiap harinya. Diskon yang diberi dari GDID itu banyak ragamnya dan pastinya murah, antara lain diskon voucher hingga 500.000, diskon produk hingga 3,2 juta, mendapatkan cashback hingga mencapai 1,2 juta, serta bonus langsung berupa sebuah earphone USB flash drive 3.0 dan earphone itu tergantung pembelian produk tertentu. Kelebihan yang kedua ada jaminan original dan bergaransi. Seluruh produk yang dijual di GDID dijamin original 100% dan khusus barang-barang tertentu seperti gadget, barang elektronik, kamera, komputer, laptop, serta barang lainnya mendapatkan garansi resmi. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir dalam berbelanja di GDID secara online. Kelebihan yang ketiga yaitu pengiriman cepat dan gratis ongkir. Seluruh pengiriman barang dari GDID menggunakan ekspedisi sendiri, sehingga GDID sangat menjamin akan keamanan produk, terutama untuk barang-barang fragil dan pengiriman super cepat. Paket akan terkirim dalam kurun waktu 24 jam sebanyak 98% paket di Jabodetabek dan 85% paket terkirim secara nasional. Selain itu, GDID juga memberikan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu kekurangan dari GDID. Yang pertama yaitu kurang populer di kalangan masyarakat. Jika GDID dibandingkan dengan situs online yang juga memiliki e-commerce seperti Lazada, GDID bisa dikatakan tingkat kepopulerannya itu jauh di bawah Lazada, dikarenakan barang yang dijual di situs perusahaan GDID tidak lengkap dan masih banyak kurang dalam suatu produk yang dijual. Kekurangan yang kedua yaitu pelayanan yang kurang dipercaya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa review mengenai keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan GDID. Pelayanan GDID dianggap kurang memuaskan dari segi pengiriman dan lainnya. Kekurangan yang ketiga yaitu produk di GDID bisa dikatakan kurang begitu lengkap. Jadi jika dibandingkan dengan e-commerce yang telah memiliki populer seperti Lazada, produk yang dijual di GDID belum begitu lengkap. Hal ini berdasarkan review pelanggan yang menggunakan atau berbelanja di jasa GDID. Berikut langkah-langkah untuk registrasi akun GDID dengan menggunakan nomor handphone. Pertama-tama, klik akun saya, kemudian pilih menu masuk atau daftar, klik daftar di bagian bawah, kemudian masukkan nomor handphone, pastikan nomor tersebut belum pernah digunakan sebelumnya. Jika sudah, klik kirim kode. Setelah itu akan muncul kotak verifikasi keamanan. Nah, kemudian geser sesuai arah panah. Nah, kemudian kode SMS akan otomatis tersedia. Setelah itu kita atur password. Untuk password disarankan menggunakan kombinasi antara
huruf, angka, dan simbol. Jika sudah, kemudian kita klik daftar. Nah, GDID dapat digunakan. Berikut ini adalah cara untuk melakukan pemesanan di GDID. Pastikan kalian sudah mendaftar sebagai member di GDID ya. Kemudian kita cari yang kita inginkan, misalnya baju tidur. Kemudian kita pilih produk yang diinginkan. Nah, misalnya piyama celana panjang ini. Kemudian kita baca deskripsinya terlebih dahulu. Nah, jika sudah sesuai, kemudian kita pilih opsi warna atau ukuran yang kita inginkan. Kemudian klik tombol beli sekarang. Kita harus mengisi alamatnya terlebih dahulu, alamat pengiriman. Jika sudah mengisi alamatnya, kemudian kita pilih layanan pengiriman. Itu nanti ada 3 pilihan, standar, same day, sama instan. Jika sudah mengisi alamat, itu pasti pilihannya standar. Kemudian klik tombol konfirmasi. Kemudian kita pilih metode pembayarannya, bisa dengan metode pembayaran online atau COD atau cash on delivery jika tersedia. Nah, jika kita memilih metode pembayaran online, maka kita akan diarahkan untuk memilih tipe pembayaran yang tersedia. Sebelumnya kita klik tombol lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini akan tertera informasi kode pembayaran beserta batas waktu pembayaran yang dapat dilakukan. Dan kita harus memilih tipe pembayarannya terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa klik tombol bayar. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.